Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Putra Dendra Wibowo, bisa dipanggil Putra. Jadi pada video live kali ini, aku mau nyoba bahas beberapa soal vakum 1, khususnya untuk materi UAS. Nah jadi pada video kali ini, aku udah nyiapin kurang lebih ada 5 soal, dan 5 soal ini sudah mencakup semua materi UAS Vakum 1. Nah jadi, untuk soal yang pertama itu biasanya membahas terkait sistem bilangan kompleks. Lalu untuk soal yang kedua itu biasanya membahas terkait limit fungsi kompleks. Lalu untuk soal yang nomor 3 itu biasanya membahas terkait turunan fungsi kompleks. Selanjutnya untuk soal yang keempat itu biasanya membahas terkait fungsi harmonik dan fungsi utuh. Dan yang terakhir untuk soal yang nomor 5 itu biasanya membahas terkait fungsi elementer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini aku akan bahas mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan Z pangkat 4 ditambah 16 dikali 1 min I akar 3 sama dengan 0. Atau dengan kata lain di sini kita diminta untuk menentukan himpunan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan yang tertera pada soal nomor 1. Oke, kira-kira gimana nih cara ngerjainnya? Nah, di sini teman-teman bisa tulis ulang dulu persamaannya, yaitu Z pangkat 4 ditambah 16 dikali 1 min I akar 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang teman-teman bisa lakuin adalah teman-teman bisa pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Sehingga diperoleh Z pangkat 4 itu sama dengan minus 16 dikali 1 min I akar 3. Selanjutnya, teman-teman bisa jabarkan untuk yang ruas kanannya sehingga diperoleh Z pangkat 4 sama dengan minus 16 ditambah I dikali 16 akar 3. Nah, kalau teman-teman perhatiin baik-baik di sini, untuk yang ruas kanannya sudah merupakan bentuk umum dari suatu bilangan kompleks, yaitu X plus Y, di mana X dan Y-nya merupakan bilangan real. Nah, pada soal ini, untuk yang ruas kanannya, itu nilai X-nya adalah min 16 dan Y-nya adalah 16 akar 3. Sehingga kita bisa misalkan dulu, misalkan X-nya itu adalah minus 16 dan Y-nya itu sama dengan 16 akar 3. Nah, sini teman-teman juga bisa menginterpretasikan bilangan kompleks pada ruas kanan ini dalam koordinat kartesius. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bilangan kompleks, sumbu X di sini menyatakan bagian real dari suatu bilangan kompleks atau kita simbolkan dengan RE dari Z. Karena di sini menyatakan Z pangkat 4 berarti di sini adalah RE dari Z pangkat 4. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya itu menyatakan bagian imajiner dari Z pangkat 4 atau bagian imajiner dari suatu bilangan kompleksnya. Atau kita simbolkan dengan IM dari Z pangkat 4. Nah, di sini jelas bahwa X-nya itu menyatakan bagian realnya dan Y-nya itu menyatakan bagian imajinernya. Nah, sehingga di sini karena X-nya di min 16 berarti X-nya di sini ini minus 16 dan Y-nya di positif 16 akar 3 berarti kan Y-nya di sebelah sini. Sehingga kalau kita proyeksikan titiknya itu berarti bilangan kompleksnya berada di titik ini. Titik minus 16, 16 akar 3. Oke, nah ini adalah interpretasi bilangan kompleks pada koordinat kartesius. Oke, nah karena di sini kan pada ruas kiri ini kan kita mau nyari Z-nya kan, Z-nya berapa gitu. Nah pada ruas kiri ini kan pangkat Z-nya kan lumayan gede ya, pangkat 4. Nah sehingga cukup sulit nih kalau kita nggak ubah bentuknya, bentuk bilangan kompleksnya. Nah caranya gimana? Caranya di sini supaya lebih mudah, teman-teman bisa ubah yang tadinya bilangan kompleksnya itu berada pada koordinat kartesius, kita ubah menjadi bilangan kompleks yang berada pada koordinat polar gitu. Nah, koordinat polar itu apa? Jadi sini koordinat polar adalah koordinat yang mengandung variabel r dan theta doang, di mana r-nya itu adalah jari-jari dan theta-nya itu adalah sudut yang dimulai dari sumbu x positif gitu. Jadi theta-nya ini yang dari sini. Ini adalah theta-nya. Dan ini adalah r-nya gitu. Nah, kalau kita ubah dari kartesius ke polar, artinya kita punya
X-nya itu akan sama dengan R cos theta, dan Y-nya itu akan sama dengan R sin theta, dengan R-nya itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan theta-nya adalah arkes tangen dari Y per X. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebelum kita ubah ke dalam koordinat polar, teman-teman harus cari nilai R dan theta-nya dulu. Nah, caranya kita langsung gunakan aja rumus yang ada di sini. Berarti kan di sini kalau kita mau nyari R, berarti R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pada soal ini nilai X-nya sama dengan minus 16 dan Y-nya 16 akar 3. Berarti kita punya R-nya sama dengan akar dari minus 16 kuadrat ditambah 16 akar 3 kuadrat. Ini kalau teman-teman hitung hasilnya sama dengan 32. Dan tetanya itu sama dengan arkes tangen dari Y per X. Atau sama dengan arkes tangen dari 16 akar 3 dibagi minus 16. Coret 16-nya, sehingga kita peroleh theta sama dengan arkes tangen dari minus akar 3. Nah, teman-teman perlu hati-hati di sini. Karena tan yang negatif itu kan ada dua kemungkinan. Tetanya kan bisa berada pada kuadran 2 atau kuadran 4 kan. Nah, kalau dilihat dari gambar, jelas bahwa tetanya kan ada di kuadran 2. Tapi kalau tanpa gambar, gimana caranya teman-teman menentukan apakah tetanya itu di kuadran 2 atau 4? Yaitu teman-teman bisa cek nilai X dan Y-nya. Nah, di sini kan nilai X-nya kan negatif dan Y-nya positif kan. Sehingga jelas bahwa kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti tetanya di kuadran 2. Nah, sehingga kita peroleh tetanya itu sama dengan 2pi per 3 ya. Ini ya. Ini notes aja, catatan. Kasih catatan. Ini sebab X-nya tadi negatif dan Y-nya positif ya tadi ya. Sehingga theta di kuadran 2. Ini kalau analisa tanpa gambar ya. Kalau pakai gambar jelas kalau theta ini di kuadran 2 ya kan. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nilai R dan tetanya, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan awal. Jadi didapat tadi kan Z pangkat 4 kan sama dengan X plus IY. Nah, tadi kan X-nya adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Nanti kita substitusikan jadi Z pangkat 4 sama dengan R cos theta ditambah I dikali R sin theta. Dengan R-nya sama dengan 32 dan theta-nya sama dengan 2pi per 3. Oke, mungkin supaya lebih mudah, R-nya bisa kita keluarin dulu. Sehingga kita peroleh Z pangkat 4 sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Langsung kita substitusikan R dan theta-nya. Jadi kita peroleh Z pangkat 4 itu sama dengan 32 dikali cos 2pi per 3 ditambah I kali sin 2pi per 3. Nah, supaya lebih singkat lagi di sini, teman-teman bisa persingkat yang bagian cos theta ditambah I sin theta jadi cis theta. Nah, jadi cis theta itu merupakan singkatan dari cos theta ditambah I sin theta gitu. Nah, jadi kita peroleh Z pangkat 4 sama dengan 32 kali cis 2pi per 3 gitu. Oke. Nah, setelah kita dapatkan bentuk cisnya, nah sekarang gimana cara kita mencari Z? Nah, caranya adalah teman-teman bisa langsung manfaatkan hukum de Moivre. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa hukum de Moivre itu ada dua versi. Nah, hukum de Moivre versi yang pertama adalah ini hukum de Moivre. Yang pertama itu adalah jika Z sama dengan R cis theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Lalu di sini juga ada hukum de Moivre versi kedua. Ada hukum de Moivre versi kedua. Yaitu apa? Jika Z sama dengan R cis theta. Nah, bedanya adalah hukum de Moivre versi kedua itu adalah hukum yang mencari akar pangkat N dari Z gitu loh. Jadi akar pangkat N dari Z, akar pangkat N dari Z adalah ya katakan ZK gitu ya. ZK
itu sama dengan R pangkat 1/n dikali cis theta plus 2K pi per N. Berlaku untuk K dimulai dari 0, 1, 2 sampai N min 1 gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat lagi pada soal ini, kan di awal kan diketahui Z pangkat 4 sama dengan suatu bilangan kompleks itu ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari Z-nya aja. Berarti kan di sini kita ingin mereduksi pangkatnya, sehingga untuk mereduksi pangkatnya kita akan gunakan teorema akar pangkat N dari Z, ya kan, kita akarkan pangkat N dari Z, sehingga kita akan gunakan hukum de Moivre yang kedua gitu loh. Nah, jadi karena kita ingin mencari Z, berarti kita gunakan hukum de Moivre versi kedua. Nah, pada konteks soal ini ya, karena ini kan pangkat Z-nya kan 4 ya, berarti N-nya itu sama dengan 4. Oke, mungkin di sini aku akan lanjutin di halaman berikutnya. Oke, biar lebih enak di sini. Oke, nah tadi kan kita udah dapat kan, kita akan gunakan hukum de Moivre yang kedua. Kita gunakan rumus pada hukum de Moivre yang kedua. Nah, di sini kita harus meninjau untuk K0, 1, 2 sampai N-1. Nah, karena N-nya 4 berarti kita akan meninjau K-nya sampai 3. Seperti itu, gitu loh. Nah, kita tinjau dulu untuk K sama dengan 0, kita diperoleh apa di sini? Z0 sama dengan R pangkat 1/n dikali cis dari theta plus 2 K pi per N. N tadi kan 4 ya. 4. Oh iya, tadi R-nya kan sama dengan ini ya. N-nya dulu, N dulu. Nah, tadi kan R-nya kan 32 ya. Berarti sini kan kita punya 32 pangkat 1/4 gitu ya. Nah, tadi kan ini 4 ya. Dikalikan cis dari theta kan 2 pi per 3 ditambah 2 K pi, karena K-nya 0 berarti 2 K pi-nya kita bisa abaikan. Sehingga kita peroleh cis 2 pi per 3 per 4. Itu sama dengan 32 pangkat 1/4 itu sama aja kayak 2 pangkat 5 per 4 kali cis 1/6 pi. Kayak gini. Nah, sekarang kita bisa expand bentuk cisnya. Kita dapatkan Z0 sama dengan 2 pangkat 5 per 4 dikali cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 5 per 4 dikali ini setengah akar 3 ditambah setengah I. Kayak gitu. Nah, ini untuk K sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk K sama dengan 1. Maka diperoleh apa di sini? Z1 itu sama dengan, sama kayak tadi juga, langsung aja ya. Ini 32 pangkat 1/4 dikali cis tetanya 2 pi per 3 plus 2 K pi, K-nya 1 berarti ini 2 kali 1 kali pi per 4. Nah, kita peroleh hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 per 4 dikali cis. Kalau kita hitung, dia akan sama dengan 2 pi per 3. Nah, sehingga di sini kita bisa expand lagi bentuk cisnya. Kita dapatkan Z1 itu sama dengan 2 pangkat 5 per 4 dikali cos 2 pi per 3 ditambah I sin 2 pi per 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 5 per 4 dikali cos 2 pi per 3 itu kan dia sama dengan minus setengah ditambah sin 2 pi per 3 itu sama dengan setengah akar 3i. Nah, ini untuk Z1-nya. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 diperoleh, ya kita gunakan cara yang sama kayak tadi. Z2 sama dengan 32 pangkat 1/4 kali cis 2 pi per 3 plus 2 kali 2 pi gini ya per 4. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 5 per 4 dikali cis, kita hitung dia hasilnya sama dengan 7 pi per 6. Kita expand lagi bentuk cisnya. Kita dapatkan 2 pangkat 5 per 4 kali cos 7 pi per 6 ditambah I
sin 7pi per 6. Nah, ini akan sama dengan 2 pangkat 5 per 4 kali berapa ini? Ini kan dia minus setengah akar 3, lalu sin 7pi per 6 kan minus setengah, berarti ini minus setengah i. Kayak gini. Ini untuk K sama dengan 2. Terakhir kita tinjau untuk K sama dengan 3. Diperoleh sama kayak tadi juga caranya. Z3 itu sama dengan 32 pangkat 1/4 kali cis 2pi per 3 plus 2 kali 3 kali pi per 4. Ini kita hitung lagi, dia sama dengan 2 pangkat 5 per 4 kali cis. Ini kalau kita hitung semua dia 5pi per 3. Kita expand lagi bentuk cisnya. Kita dapatkan 2 pangkat 5 per 4 dikali cos 5pi per 3 ditambah i sin 5pi per 3. Ini sama dengan 2 pangkat 5 per 4 kali cos 5 per 3 itu sama dengan setengah. Sin 5 per 3 sama dengan min setengah akar 3i. Selesai. Jadi kurang lebih himpunan penyelesaiannya adalah Z0 yang sama dengan ini, Z1 sama dengan ini, Z2 sama dengan ini, dan Z3 yang sama dengan ini gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini diketahui bahwa limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan 0 dan fungsi G merupakan fungsi terbatas pada suatu persekitaran Z0. Pada soal ini, kita diminta untuk menunjukkan bahwa limit Z menuju Z0 dari Fz kali Gz itu sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa limit fungsi kompleks ini berlaku benar? Nah, sebelum itu, teman-teman perlu ingat kembali definisi dari limit fungsi kompleks. Misal aku punya limit Z menuju Z0 dari Fz, katakan dia limitnya menuju L. Nah, definisi limit pada fungsi kompleks itu kurang lebih hampir mirip kayak definisi limit pada analis real. Dimana kalau aku punya limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap set anggota domain, nah domainnya pada analis kompleks merupakan subset dari himpunan semua bilangan kompleks dengan sifat, kalau di analis real kita punya nilai mutlak, sedangkan kalau di analis kompleks atau pada limit fungsi kompleks itu kita punyanya modulus. Jadi kita punya modulus dari set min Z0 itu berada di antara 0 dan delta. Maka berakibat modulus dari Fz dikurang L itu kurang dari epsilon. Nah, kurang lebih definisi dari limit fungsi kompleks itu seperti ini. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bahwa limit Z menuju Z0 dari Fz kali Gz itu sama dengan 0. Nah, sebelum itu, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu definisi dari apa yang ingin kita buktikan, yaitu definisi dari limit Z menuju Z0 dari Fz kali Gz sama dengan 0. Nah, definisinya kurang lebih mirip kayak yang tadi aku tulis. Cuman bedanya, kalau pada soal yang mau kita buktikan ini, fungsinya adalah F kali G dan limitnya dia menuju 0. Berarti di sini definisinya adalah untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z anggota domain yang merupakan subsetnya C dengan sifat modulus dari Z min Z0 nya berada di antara 0 dan delta. Maka berakibat modulus dari Fz kali Gz dikurang 0 itu kurang dari epsilon. Nah, pada soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwa definisi ini itu berlaku benar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman perhatikan untuk masing-masing pernyataannya. Nah, pertama di sini ada pernyataan untuk setiap epsilon positif. Nah, ketika teman-teman ketemu pernyataan untuk setiap epsilon positif, maka untuk membuktikannya, teman-teman harus mengambil sebarang epsilon positif. Berarti di sini kita ambil sebarang epsilon positif. Nah,
Selanjutnya di sini ada pernyataan terdapat delta positif. Nah, artinya di sini teman-teman harus bisa mengonstruksikan deltanya ini seperti apa, atau teman-teman harus menemukan deltanya ini merupakan bilangan positif yang seperti apa, kayak gitu. Jadi di sini kita dipilih delta sama dengan sesuatu bilangan positif yang kita belum tahu bilangan positif ini seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mencari delta atau bagaimana caranya kita mengonstruksikan delta. Nah, ketika teman-teman ketemu soal limit fungsi kompleks yang berhitung, sebagai contoh, limit z menuju 2 dari 2z plus 5 sama dengan 9. Nah, untuk membuktikan limit ini, teman-teman dapat dengan mudah menemukan deltanya itu sama dengan sesuatu dikali epsilon. Atau teman-teman bisa langsung mengonstruksikan deltanya itu yang langsung bergantung pada epsilon. Seperti itu. Nah, masalahnya pada soal ini, fungsi f dan g-nya merupakan fungsi kompleks secara umum. Sehingga kita tidak bisa langsung mengonstruksikan deltanya itu bergantung pada epsilon. Nah, jadi di sini teman-teman harus mengonstruksikan deltanya itu secara general. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah teman-teman manfaatkan fakta-fakta yang diketahui pada soal ini. Nah, fakta-fakta yang diketahui pada soal ini yaitu limit z menuju z0 dari fz sama dengan 0 dan fungsi g merupakan fungsi terbatas pada suatu persekitaran z0. Nah, supaya lebih mudah, di sini aku coba coret-coret dulu untuk fakta-fakta yang kita ketahui. Nah, mungkin aku tambah halaman dulu di sini. Nah, untuk fakta yang pertama yaitu limit z menuju z0 dari fz sama dengan 0. Nah, karena limit ini sudah merupakan fakta, maka sudah pasti limit z menuju z0 dari fz sama dengan 0 ini hasilnya sudah valid. Sehingga kalau ini terjadi, maka kita bisa menemukan delta 1 positif gitu ya. Sehingga untuk setiap z anggota domain dengan sifat modulus dari z min z0 nya itu berada di antara 0 dan delta 1. Maka berakibat di sini modulus dari fz dikurang 0 itu kurang dari suatu bilangan positif. Aku misalnya dulu nih kotak ya. Jadi kotak di sini itu merupakan bilangan positif. Jadi kita nyari bilangan positif ini belakangan dulu gitu ya. Tapi intinya kalau limit ini sudah valid, maka kita bisa menemukan delta sehingga untuk setiap z anggota domain dengan sifat modulus dari z min z0 nya yang berada di antara 0 dan delta berakibat modulus dari fz min 0 kurang dari suatu bilangan positif. Nah, selanjutnya untuk fakta yang kedua, diketahui bahwa fungsi g itu merupakan fungsi terbatas pada suatu persekitaran z0. Nah, di sini teman-teman perlu ingat kembali definisi dari fungsi terbatas. Misal aku punya fungsi g itu terbatas pada a. A-nya subset dari c. Nah, artinya apa? Artinya di sini terdapat bilangan positif m sehingga untuk setiap set anggota A subset dari C berlaku modulus dari GZ itu kurang dari atau sama dengan M. Seperti itu. Nah, pada soal diketahui bahwa fungsi G itu terbatas pada suatu persekitaran Z0. Ini fungsi G terbatas pada suatu persekitaran Z0. Artinya apa? Artinya kita bisa menemukan jari-jari positif, katakan R gitu ya. Berarti ini terdapat R positif sehingga fungsi G itu terbatas pada bola terbuka dengan jari-jari R dan pusatnya di Z0. Atau kita simbolkan dengan B Z0, R. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan breakdown lagi definisinya. Jadi di sini kan diperoleh terdapat R positif gitu ya. Terdapat R positif
Nah, dan fungsi G itu merupakan fungsi yang terbatas. Yang artinya apa? Terdapat M positif, sehingga untuk setiap Z anggota dari B Z0, R. Ini himpunannya jadi B Z0, R. Nah, berlaku modulus dari GZ itu akan selalu kurang dari atau sama dengan M. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ingat kembali apa saja isi dari himpunan B Z0, R atau bola terbuka dengan pusat Z0 dan jari-jarinya R gitu ya. Nah, teman-teman ingat kembali B Z0, R itu isinya adalah semua bilangan kompleks atau semua anggotanya domain dengan sifat modulus dari Z min Z0-nya itu selalu kurang dari R. Nah, ini adalah isi dari himpunan B Z0, R. Nah, selanjutnya dari definisi yang kedua ini, dari definisi yang kita udah turunkan ini, kita bisa turunkan kembali menjadi terdapat R positif dan terdapat M positif, sehingga untuk setiap Z anggota domain dengan sifat modulus dari Z min Z0-nya itu kurang dari R. Berlaku modulus dari GZ itu kurang dari atau sama dengan M. Nah, definisi pada fakta yang kedua ini sudah hampir mirip kayak definisi pada fakta yang pertama. Cuman bedanya, kalau yang di fakta kedua, modulus dari Z min Z0 ini cuman kurang dari R aja, ya kan? Sehingga ada kemungkinan bahwa modulus dari Z min Z0-nya ini bernilai 0. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa Z-nya akan sama dengan Z0, seperti itu. Nah, akan tetapi pada fakta yang pertama, modulus dari Z min Z0-nya itu di antara 0 dan delta 1, sehingga modulus dari Z min Z0-nya tidak mungkin sama dengan 0, ya kan? Oleh karena itu, pada fakta yang pertama, Z-nya itu tidak mungkin sama dengan Z0, seperti itu. Nah, supaya sama gimana gitu. Nah, gampang. Nah, pada fakta yang kedua ini, untuk Z yang sama dengan Z0 aja sudah berlaku modulus dari GZ itu kurang dari sama dengan M. Apalagi kalau modulus dari Z min Z0-nya kita restriksikan menjadi di antara 0 dan R gitu ya. Maka dari itu pernyataannya akan tetap berlaku. Berarti untuk fakta yang kedua ini kita bisa restriksikan lagi menjadi apa di sini? Terdapat R positif dan terdapat M positif, sehingga untuk setiap Z anggota domain dengan sifat modulus dari Z min Z0-nya kita restriksi lagi ya tadi ya. Menjadi di antara 0 dan R berlaku modulus dari GZ itu kurang dari atau sama dengan M. Nah, jadi pernyataan ini tetap berlaku. Oke, mungkin di sini alangkah baiknya kita tulis dulu apa saja yang kita ketahui. Nah, mungkin di sini supaya lebih rapi atau lebih lebih enak dibaca penulisannya, kita tulis dulu fakta yang kedua, yaitu keterbatasan dari fungsi G. Nah, jadi karena fungsi G terbatas pada suatu persekitaran Z0, maka terdapat R positif dan terdapat M positif, sehingga untuk setiap Z anggota domain dengan sifat modulus dari Z min Z0-nya yang berada di antara 0 dan R berlaku modulus dari GZ itu akan selalu kurang dari itu sama dengan M. Nah, seperti ini. Lalu kita manfaatkan lagi fakta yang pertama, yaitu limit Z menuju Z0 dari FZ sama dengan 0. Jadi kita tulis gini, karena limit Z menuju Z0 dari FZ sama dengan 0, maka kita bisa menemukan
delta 1 positif, sehingga untuk setiap Z anggota D dengan sifat modulus dari Z min Z0 nya berada di antara 0 dan delta 1. Maka berakibat modulus dari Fz min 0 itu kurang dari suatu bilangan positif. Nah, modulus dari Fz min 0 ini sama aja kayak modulus dari Fz itu sendiri, ya kan? Dia kurang dari suatu bilangan positif. Nah, selanjutnya di sini kita belum tahu deltanya ini seperti apa gitu ya. Nah, lalu di sini kan kita mau membuktikan bahwa limit dari Z menuju Z0 dari Fz kali Gz sama dengan 0 itu berlaku. Berarti di sini kita perhatikan lagi pernyataan berikutnya, yaitu untuk setiap Z anggota D subset C dengan sifat modulus dari Z min Z0 nya berada di antara 0 dan delta. Nah, berarti di sini untuk membuktikannya, teman-teman ambil sebarang lagi, diambil sebarang Z anggota D dengan sifat modulus dari Z min Z0 nya berada di antara 0 dan delta. Maka berlaku, nah yang mau kita buktiin adalah modulus dari Fz kali Gz min 0 itu kurang dari epsilon gitu ya. Nah, modulus dari Fz kali Gz min 0 ini sama aja kayak modulus dari Fz dikali Gz. Nah, selanjutnya ini bisa kita pecah jadi modulus dari Fz dikali modulus dari Gz. Nah, kita ingin membuktikan bahwa modulus dari Fz dikali modulus dari Gz itu kurang dari epsilon. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita manfaatkan dua fakta yang kita ketahui barusan. Nah, kita pengennya modulus dari Gz itu kurang dari sama dengan M, ya kan? Kita maunya modulus dari Gz itu kurang dari sama dengan M dulu. Dengan syarat apa? Dengan syarat modulus dari Z min Z0 nya berada di antara 0 dan R. Sehingga kita harus memilih deltanya itu kurang dari atau sama dengan R. Sehingga dapat memenuhi syarat untuk fakta yang kedua. Nah, jadi modulus dari Fz kali Gz itu akan kurang dari sama dengan modulus Fz dikali M dengan syarat apa? Dengan syarat deltanya haruslah kurang dari atau sama dengan R. Nah, selanjutnya kita juga pengen modulus Fz itu kurang dari suatu bilangan positif tadi, atau modulus Fz ini kurang dari kotak gitu ya. Nah, modulus Fz itu akan kurang dari kotak dengan syarat apa? Dengan syarat modulus dari Z min Z0 nya itu haruslah kurang dari delta 1. Nah, maka dari itu di sini kita juga harus memilih deltanya itu kurang dari atau sama dengan delta 1 sehingga dapat memenuhi syarat untuk fakta yang pertama. Nah, sehingga modulus dari Fz kali M akan kurang dari sama dengan kotak dikali M dengan syarat deltanya juga harus kurang dari atau sama dengan delta 1. Nah, selanjutnya dari kotak kali M ini kita maunya dia kurang dari epsilon. Nah, maka dari itu kotak yang barusan ini bisa aku ubah jadi epsilon per M supaya dia nanti akan kurang dari epsilon seperti itu. Ini kita bisa ganti jadi epsilon per M. Kotaknya ini juga akan kita ganti jadi epsilon per M. Nah, pertanyaannya kok bisa sih aku ganti jadi epsilon per M gitu ya? Nah, karena kan di sini epsilonnya kan bilangan positif dan M-nya juga merupakan bilangan positif, sehingga pembagian dua buah bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Jadi epsilon per M merupakan bilangan positif. Nah, selanjutnya supaya modulus dari Fz kali Gz min 0 nya kurang dari epsilon, maka syarat delta kurang dari 9R dan delta kurang dari 9 delta 1 haruslah terpenuhi. Sehingga di sini kita bisa pilih deltanya adalah minimum dari delta 1 dan R. Nah, jelas bahwa deltanya merupakan bilangan positif sebab deltanya itu merupakan minimum dari dua buah bilangan positif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk setiap epsilon positif
terdapat delta positif sehingga untuk setiap Z anggota D dengan sifat modulus Z min Z0-nya berada di antara 0 dan delta, maka berlaku modulus dari Fz kali Gz min 0-nya kurang dari epsilon. Nah, mungkin seperti itu untuk bukti pada soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini diberikan fungsi f itu sama dengan z dikali bagian real dari z. Selanjutnya, kita akan menyelidiki di mana turunan dari f ini ada dan berikan formulanya. Nah, bagaimana caranya kita menyelidiki di mana turunan dari f ini ada? Nah, caranya adalah teman-teman bisa gunakan syarat cukup dari eksistensi turunan. Nah, jadi syarat cukup eksistensi turunan ini bunyinya seperti apa? Nah, kurang lebih bunyinya seperti ini. Ya, ini sudah terlihat. Nah, misal kita punya fungsi f itu sama dengan u plus iv, di mana u dan v-nya itu merupakan fungsi terhadap x dan y. Dan z0 itu sama dengan x0 ditambah i dikali y0. Nah, jika u dan v mempunyai turunan parsial tingkat pertama di seluruh persekitaran x0, y0 dan kontinu di titik x0, y0, serta di titik tersebut berlaku persamaan Cauchy-Riemann, yaitu turunan parsial u terhadap x di titik x0, y0 itu sama dengan turunan parsial v terhadap y di titik x0, y0 dan turunan parsial u terhadap y di titik x0, y0 itu sama dengan negatif dari turunan parsial v terhadap x di titik x0, y0. Maka dapat kita simpulkan bahwa turunan f di titik x0, y0 ini ada. Nah, supaya lebih mudah, teman-teman bisa misalkan terlebih dahulu z-nya itu sama dengan x plus iy, di mana x dan y-nya itu merupakan anggota bilangan real. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mensubstitusikan z-nya ke fungsi yang diketahui pada soal nomor 3. Sehingga kita peroleh fz itu sama dengan fx plus iy itu sama dengan x plus iy dikali bagian real dari x plus iy. Nah, selanjutnya kita peroleh fx plus iy itu sama dengan x plus iy dikali. Nah, teman-teman ingat kembali apa itu bagian real dari x plus iy, yaitu x itu sendiri. Sehingga kita peroleh fx plus iy itu sama dengan x kuadrat ditambah i dikali xy. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa misalkan bagian real dari fungsi f adalah u dan bagian imajiner dari fungsi f adalah v. Sehingga kita peroleh u x, y itu sama dengan x kuadrat dan v x, y itu sama dengan x kali y. Nah, selanjutnya akan kita cari masing-masing turunan parsial tingkat pertama dari fungsi u dan v. Maka dari itu kita peroleh turunan parsial u terhadap x adalah 2x. Selanjutnya, turunan parsial u terhadap y adalah 0 sebab pada fungsi u tidak mengandung variabel y. Sehingga kita hanya memandang variabel x-nya ini sebagai konstanta. Maka dari itu, turunan parsial u terhadap y-nya itu 0. Dan turunan parsial v terhadap x sama dengan y, dikarenakan kita hanya memandang variabel y ini sebagai konstanta. Sebaliknya, untuk turunan parsial v terhadap y itu sama dengan x sebab kita hanya memandang variabel x ini sebagai konstanta. Nah, setelah kita mencari masing-masing turunan parsial tingkat pertama dari fungsi u dan v, kita akan menyelidiki kekontinuan dari masing-masing turunan parsial tingkat pertama dari fungsi u dan v. Nah, seperti yang terlihat di layar, karena masing-masing turunan parsial tingkat pertama dari fungsi u dan v ini merupakan fungsi polinomial. Atau dengan kata lain, masing-masing dari turunan parsial u terhadap x, turunan parsial u terhadap y, turunan parsial v terhadap x, dan turunan parsial v terhadap y adalah fungsi polinomial.
Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa masing-masing turunan parsial U dan masing-masing turunan parsial tingkat pertama dari V merupakan fungsi kontinu. Jadi, masing-masing UX, UY, VX, dan VY-nya itu adalah fungsi kontinu. Nah, dia kontinunya pada seluruh bilangan kompleks atau seluruh pada bidang kompleks. Nah, seperti itu. Nah, lebih lanjut, persamaan Cauchy-Riemann atau kita singkat sebagai PCR itu berlaku jika apa tadi? Jika turunan parsial U terhadap X itu sama dengan turunan parsial V terhadap Y dan turunan parsial U terhadap Y itu sama dengan negatif dari turunan parsial V terhadap X. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan masing-masing UX, UY, VX, dan VY-nya. Nah, sehingga kita peroleh di sini UX-nya kan sama dengan 2X, VY-nya kan tadi sama dengan X. Dan UY-nya tadi sama dengan 0. Dan VX-nya sama dengan Y. Nanti sini kan jadinya min Y. Maka dari itu kita peroleh X-nya sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa turunan dari F itu ada di titik 0,0. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari formula dari F aksen Z. Nah, mungkin aku coba tambah coretan lagi di sini, ya. Nah, jadi formula dari F aksen Z itu adalah, jadi kita punya F aksen Z itu sama dengan turunan parsial U terhadap X ditambah I dikali turunan parsial V terhadap X. Nah, sehingga kita peroleh F aksen Z itu sama dengan 2X ditambah I dikali Y. Nah, sehingga kita peroleh apa di sini? Nah, 2X-nya di sini kita bisa pecah jadi X ditambah X ditambah I, Y. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman kita kembali. Di sini, X ini adalah bagian real dari Z. Sementara X plus Y adalah Z itu sendiri. Sehingga kita peroleh formula dari F aksen Z itu adalah bagian real dari Z ditambah Z. Udah selesai. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi pada soal nomor 4 kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi U yang sama dengan X dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu merupakan fungsi harmonik pada domainnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan semua fungsi utuh F dengan bagian real dari F itu sama dengan U. Nah, bagaimana caranya kita mengerjakan soal ini? Nah, pertama-tama akan ditunjukkan terlebih dahulu fungsi U itu merupakan fungsi harmonik pada domainnya. Nah, sebelum itu teman-teman perlu ingat kembali definisi dari fungsi harmonik. Nah, U dikatakan harmonik jika turunan parsial tingkat 2 dari U itu ada dan kontinu pada domainnya serta berlaku persamaan UXX ditambah UYY itu sama dengan 0. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa turunan parsial tingkat 2 dari U ini ada, lalu kontinu dan berlaku persamaan UXX tambah UYY sama dengan 0. Nah, sekarang akan kita cari terlebih dahulu turunan parsial tingkat 2 dari U. Nah, diperhatikan bahwa
turunan parsial U terhadap X itu sama dengan, nah kita gunakan aturan pembagian, sehingga kita peroleh 1 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi dengan 2X kali X dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratin. Nah nanti ini hasilnya akan sama dengan Y kuadrat min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Nah selanjutnya akan kita turunkan lagi parsial terhadap X. Maka dari itu kita peroleh UXX akan sama dengan, kita gunakan aturan pembagian lagi, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan minus 2X dikali dengan X kuadrat plus Y kuadrat kuadrat. Ini dikurangin dengan 2 dikali X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan 2X. Lalu jangan lupa dikalikan juga dengan Y kuadrat min X kuadrat. Lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Nah, selanjutnya bentuk ini akan kita rapikan terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwa di sini ada 2X dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu juga di sini ada 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka dari itu, di sini 2X dikali X kuadrat tambah Y kuadratnya bisa kita keluarkan. Sehingga kita peroleh UXX sama dengan 2X dikali X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan, ini jadinya minus X kuadrat plus Y kuadrat dikurangin dengan 2 dikali dengan Y kuadrat min X kuadrat. Lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Nah nanti hasilnya akan sama dengan 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan, ini berarti kita peroleh hasilnya sama dengan X kuadrat min 3Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Nah selanjutnya akan kita cari turunan parsial U terhadap Y. Nah, berarti kita peroleh UY itu sama dengan, kita gunakan aturan pembagian lagi, sehingga kita peroleh di sini 0 dikurangi dengan 2Y dikali X dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratin. Ini hasilnya sama dengan minus 2XY dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratin. Nah selanjutnya akan kita turunkan parsial lagi terhadap Y. Maka dari itu kita peroleh UYY akan sama dengan, nah kita gunakan aturan pembagian lagi, sehingga di sini kita peroleh hasilnya sama dengan minus 2X dikali dengan X kuadrat plus Y kuadrat kuadrat, lalu kita kurangkan dengan 2 dikali X kuadrat plus Y kuadrat, lalu dikalikan dengan 2Y, lalu kita kalikan dengan minus 2XY, lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dipangkatkan dengan 4. Nah seperti ini. Nah, lalu akan kita rapikan lagi bentuknya. Nah di sini teman-teman perhatikan lagi bahwa ada bentuk 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dan juga di sini ada 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka dari itu 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ini bisa kita keluarin lagi, sehingga kita peroleh UYY itu sama dengan 2X dikali X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan minus X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini min ke min jadi plus ya di sini. Ini jadi tambah dengan, berarti ini tambah dengan 4Y kuadrat. Lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Sehingga di sini kita peroleh UYY sama dengan 2X dikali dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan 3Y kuadrat min X kuadrat,
lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jelas bahwa turunan parsial tingkat 2 dari U itu ada, lalu karena UXX-nya ini merupakan fungsi polinom dan UYY-nya ini merupakan fungsi polinom, ya kurang lebih ini merupakan pembagian dua buah fungsi polinom asalkan dia X dan Y-nya itu X tambah X kuadrat tambah Y kuadratnya gak sama dengan 0. Nah, sehingga di sini tinggal kita cek apakah persamaan UXX tambah UYY ini tetap berlaku seperti itu. Nah, mungkin kita cek di halaman berikutnya ya di sini. Nah, jadi di sini kita akan ngecek apakah UXX tambah UYY itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu di sini kita peroleh UXX tambah UYY itu akan sama dengan, nah UXX tadi sama dengan ini ya, 2X dikali X kuadrat tambah Y kuadrat dikali dengan X kuadrat min 3Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Lalu ditambahkan dengan UYY, yaitu sama dengan 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikali dengan 3Y kuadrat min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kalau kita perhatiin baik-baik di sini kan ada bentuk 2X kali X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu di sini juga ada bentuk 2X kali X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadratnya bisa dikeluarin lagi. Lalu sehingga kita peroleh 2X dikali dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan X kuadrat min 3Y kuadrat lalu dijumlahkan dengan 3Y kuadrat min X kuadrat. Lalu kita bagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 4 ya. Oke, di sini bisa langsung kita jumlah karena tadi penyebutnya udah sama ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, 3Y kuadrat sama min 3Y kuadrat cancel, X kuadrat sama min X kuadrat juga cancel, sehingga kita peroleh UXX tambah UYY sama dengan 2X kali X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan 0 dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita peroleh UXX tambah UYY sama dengan 0. Dengan kata lain diperoleh U itu merupakan fungsi harmonik pada domainnya. Nah, jadi kita telah berhasil membuktikan bahwa U itu merupakan fungsi harmonik pada domainnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan semua fungsi utuh F dengan bagian real dari F itu sama dengan U. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah teman-teman bisa memisalkan. Jadi kita misalkan dulu. Misalkan fungsi F itu sama dengan U plus IV yang merupakan fungsi utuh. Nah, tujuan dari pemisahan ini adalah kita ingin mencari V ini merupakan fungsi yang seperti apa. Sehingga dengan memisahkan F sama dengan U plus IV yang merupakan fungsi utuh, maka berdasarkan teorema diperoleh V itu merupakan sekawan harmonik U. Nah, jika V merupakan sekawan harmonik U, maka berdasarkan definisi kita peroleh turunan parsial tingkat pertamanya berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Nah, artinya apa di sini? Artinya turunan parsial U terhadap X itu akan sama dengan turunan parsial V terhadap Y, dan
turunan parsial U terhadap Y itu sama dengan negatif dari turunan parsial V terhadap X. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman substitusikan UX dan UY-nya yang sudah teman-teman cari barusan. Yaitu kita peroleh UX itu sama dengan Y kuadrat min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Ini sama dengan VY. Dan UY-nya tadi sama dengan minus 2XY dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Ini sama dengan minus VX. Nah, ini minusnya bisa kita coret, sehingga kita peroleh VX itu sama dengan 2XY dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Nah, tadi tujuan awal kita adalah kita ingin mencari V-nya ini seperti apa. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bisa integralkan V-nya terhadap Y, atau kita bisa juga integralkan V-nya terhadap X. Nah, pada konteks soal ini, kalau kita integralkan V-nya terhadap Y, maka fungsi yang kita integralkan itu jauh lebih rumit ya. Karena di sini ada Y kuadrat dan di sini juga ada Y kuadrat, ada kuadrat juga. Sehingga kalau kita integralkan secara langsung terhadap Y akan jauh lebih rumit. Nah, maka dari itu saran dari aku adalah kalian coba integralkan V-nya terhadap X. Karena kalau kita integralkan V-nya terhadap X, nah fungsi yang kita integralkan itu jauh lebih sederhana. Nah, maka dari itu kita integralkan dulu V-nya terhadap X. Nah, sehingga kita peroleh V-nya itu sama dengan integral dari 2XY dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dx. Nah, di sini karena kita integralkan terhadap X, maka Y-nya kita pandang sebagai konstanta. Sehingga kita bisa peroleh V-nya itu sama dengan Y dikali integral 2X per X kuadrat plus Y kuadrat dx. Nah, dari integral ini teman-teman bisa selesaikan menggunakan integral substitusi dengan cara mensubstitusi A-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kita misalkan dulu A-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka dari itu kita peroleh dA akan sama dengan 2X dx. Ya, lagi-lagi karena tadi kita integralkan terhadap X, ya kan. Nah, sehingga diperoleh V-nya itu sama dengan Y dikali integral tadi 2X dx kan dia dA dibagi dengan, ini kuadrat ya tadi ya, ini kuadrat, berarti kita peroleh V-nya sama dengan Y dikali integral dA per A kuadrat. Nah, sehingga di sini kita peroleh V-nya sama dengan Y dikali min 1/A. Nah, ditambahkan dengan fungsi terhadap variabel Y. Nah, kenapa fungsi terhadap variabel Y? Karena kalau kita turunkan tadi terhadap X, maka fungsi terhadap Y-nya ini, fungsi yang terhadap Y ini, kalau kita turunkan terhadap X kan dia sama aja kayak 0. Ya, karena tadi kita pandang fungsi terhadap variabel Y ini sebagai konstanta, ya kan? Nah, maka dari itu pada kasus turunan parsial ini kita tambahkan dengan fungsi terhadap variabel Y. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan A-nya yang sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga kita peroleh V-nya sama dengan minus Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat ditambahkan dengan si Y. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa coba turunkan fungsi V yang udah kita cari itu terhadap Y. Jadi, fungsi V yang udah kita cari melalui integral, kita turunkan lagi tapi kita turunkan parsial terhadap Y. Nah, maka dari itu di sini kita peroleh
VY akan sama dengan, nah kita gunakan lagi aturan pembagian. Nah, sehingga di sini kita peroleh hasilnya sama dengan minus 1 dikalikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Lalu dikurangkan dengan 2Y dikalikan dengan minus 1. Lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Nah, jangan lupa kita jumlahkan dengan turunan dari fungsi psi, yaitu psi aksen Y. Yang tadi kita turunkan parsial terhadap Y, ya kan? Berarti turunan dari psi Y adalah psi aksen Y. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita peroleh turunan parsial V terhadap Y-nya sama dengan min X kuadrat min Y kuadrat ditambah ini dia 2Y kuadratnya harusnya kuadrat ya teman-teman. Ini harusnya ini min Y, sorry. Ini min Y. Nah, jadi ini harusnya ditambahin 2Y kuadrat ya. Jadi maaf tadi ada ralat ya. Lalu dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin ditambahkan dengan si aksen Y. Nah, selanjutnya kita peroleh turunan parsial V terhadap Y itu sama dengan Y kuadrat min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin ditambahkan dengan si aksen Y. Nah, di sisi lain kita peroleh turunan parsial V terhadap Y-nya itu sama dengan Y kuadrat min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Nah, berarti di sini kita tulis di sisi lain karena VY itu sama dengan Y kuadrat min X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin. Nah, maka dari itu diperoleh Y kuadrat min X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratin akan sama dengan Y kuadrat min X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat ditambahkan dengan si aksen Y. Nah, maka dari itu kita peroleh si aksen Y itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita integralkan terhadap Y, kita peroleh si Y itu sama dengan K. Dengan K itu merupakan suatu konstanta. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa tambahkan di halaman berikutnya. Nah, maka dari itu diperoleh fungsi V itu sama dengan berapa tadi? Yaitu min Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat ditambahkan dengan si Y, yaitu sama dengan K. Dengan K-nya merupakan suatu bilangan real. Nah, dengan demikian diperoleh fungsi utuhnya adalah, atau diperoleh semua fungsi utuhnya adalah F, atau F aja, F sama dengan U plus IV, itu sama dengan U nya tadi sama dengan apa? U nya sama dengan X dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat ditambahkan dengan I dikali V. V nya adalah min Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus K dengan K nya merupakan suatu bilangan real. Jadi kurang lebih semua fungsi utuhnya adalah ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan sin Z kali cos Z sama dengan 1/4 I. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perlu ingat kembali
sifat-sifat dasar dari fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Nah, pada soal ini kita punya bentuk sin Z kali cos Z sama dengan 1/4 I. Nah, supaya lebih mudah, teman-teman bisa ubah dulu bentuk dari sin Z kali cos Z-nya. Nah, dari sifat-sifat trigonometri yang telah kita ketahui, kita bisa peroleh sin Z kali cos Z sama dengan setengah dikali sin 2Z. Nah, asalnya dari rumus sin 2Z itu sama dengan 2 dikali sin Z kali cos Z. Nah, tadi dari persamaan awal kita perolehkan sin Z kali cos Z-nya sama dengan 1/4I. Maka dari itu kita juga peroleh setengah dikali sin 2Z sama dengan 1/4I. Sehingga kita bisa peroleh sin 2Z-nya itu sama dengan setengah I. Nah, dari sini supaya lebih mudah, teman-teman bisa misalkan Z-nya itu sama dengan X plus IY, di mana X dan Y-nya merupakan anggota bilangan real. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung substitusikan Z-nya ke persamaan yang kita dapatkan tadi, yaitu sin 2Z sama dengan setengah I. Nah, sehingga diperoleh sin 2Z itu sama dengan sin 2 dikali X plus IY. Ini sama dengan sin 2X ditambah 2IY. Ini tadi sama dengan setengah I. Nah, teman-teman ingat kembali rumus dari sin A plus B. Nah, sin A plus B itu kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, pada konteks soal ini, karena kita punya sin 2X tambah 2IY, maka kita bisa pecah menjadi sin 2X dikali cos 2IY ditambah cos 2X dikali sin 2IY. Ini sama dengan setengah I. Nah, dari sini teman-teman perlu ingat kembali salah satu sifat dari fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Nah, sifatnya yang pertama yaitu ketika kita punya cos 2IY, ini sama dengan cos hiperbolik 2Y. Dan kalau teman-teman punya sin 2IY, ini sama aja kayak I dikali sin hiperbolik 2Y. Nah, teman-teman perlu ingat lagi sifat ini. Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan cos 2IY dengan cos hiperbolik 2Y dan sin 2IY dengan I kali sin hiperbolik 2Y. Sehingga kita peroleh sin 2X dikali cos hiperbolik 2Y ditambah I dikali cos 2X dikali sin hiperbolik 2Y. Ini sama dengan setengah I. Nah, dari sini kita bisa peroleh bagian real dari sin 2Z adalah sin 2X dikali cos hiperbolik 2Y. Ini adalah bagian real dari sin 2Z. Nah, selanjutnya kita juga peroleh bagian imajiner dari sin 2Z adalah cos 2X dikali sin hiperbolik 2Y. Ini adalah imajiner dari sin 2Z. Nah, sedangkan pada ruas kanan kita peroleh bagian realnya adalah 0 dan bagian imajinernya adalah setengah. Nah, maka dari itu dari persamaan ini kita bisa peroleh bagian real dari sin 2Z itu sama dengan 0 dan bagian imajiner dari sin 2Z ini sama dengan setengah. Nah, atau dengan kata lain kita peroleh sin 2X kali cos hiperbolik 2Y ini sama dengan 0 dan cos 2X dikali sin hiperbolik 2Y ini sama dengan setengah. Nah, kita punya dua persamaan. Nah, dari persamaan satu kita bisa bagi menjadi dua kasus. Nah, sin 2X kali cos hiperbolik 2Y itu sama dengan 0 jika dan hanya jika sin 2X-nya sama dengan 0 atau cos hiperbolik 2Y-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita punya
sin 2x-nya bisa sama dengan 0 atau cos y perbolik 2y-nya yang sama dengan 0. Nah, untuk kasus pertama yaitu sin 2x-nya itu sama dengan 0. Nah, jika sin 2x sama dengan 0, maka kita peroleh cos 2x-nya itu sama dengan 1 atau min 1. Ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan tergantung 2x-nya ini berada di kuadran mana. Nah, jadi dari sini kita bisa bagi lagi menjadi dua sub kasus. Nah, untuk sub kasus pertama yaitu cos 2x sama dengan 1. Nah, jika cos 2x sama dengan 1, maka kita peroleh 2x-nya itu sama dengan 0 ditambah 2k pi. Itu sama dengan 2k pi. Maka dari itu diperoleh x-nya itu sama dengan k kali pi. Nah, karena tadi cos 2x-nya sama dengan 1, maka berakibat sin hiperbolik 2y-nya sama dengan setengah. Ya. Jadi di sini untuk sub kasus pertama kita bisa peroleh sin hiperbolik 2y-nya itu sama dengan setengah. Nah, teman-teman ingat kembali rumus dari sin hiperbolik. Nah, dari sini kita punya sin hiperbolik 2y itu sama dengan e pangkat 2y dikurang e pangkat min 2y dibagi 2. Ini sama dengan setengah. Ini 2-nya coret, sehingga kita peroleh e pangkat 2y dikurang e pangkat min 2y itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa kalikan kedua ruas dengan e pangkat 2y. Sehingga kita peroleh e pangkat 2y kuadrat dikurang 1, ini sama dengan e pangkat 2y. Nah, e pangkat 2y di ruas kanan bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh e pangkat 2y kuadrat dikurang e pangkat 2y dikurang 1, ini sama dengan 0. Nah, dengan memisalkan a-nya sama dengan e pangkat 2y, maka kita peroleh persamaan kuadrat yaitu a kuadrat min a min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa gunakan rumus ABC. Nah, kita peroleh A1 dan 1 atau 2 itu sama dengan min 1 plus minus akar dari min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 1. Ini dibagi 2 kali 1. Sehingga kita peroleh A1 dan 2-nya itu sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, tadi kita misalkan A-nya adalah E pangkat 2Y. Maka dari itu kita gantikan lagi A-nya dengan E pangkat 2Y. Sehingga kita peroleh E pangkat 2Y-nya bisa sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Atau E pangkat 2Y-nya itu sama dengan 1 min akar 5 per 2. Nah, karena Y-nya itu merupakan bilangan real. Nah, maka dari itu diperoleh E pangkat 2Y itu akan selalu lebih besar dari 0. Nah, sehingga kita hanya bisa milih E pangkat 2Y yang nilainya positif. Nah, untuk 1 min akar 5 per 2 ini merupakan bilangan negatif, sehingga E pangkat 2Y tidak mungkin sama dengan 1 min akar 5 per 2. Sehingga nilai E pangkat 2Y yang memenuhi hanyalah 1 plus akar 5 per 2. Nah, jadi diperoleh E pangkat 2Y-nya itu sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari Y-nya berapa. Nah, berarti kita peroleh 2Y itu akan sama dengan ln dari 1 plus akar 5 per 2. Hingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan setengah dikali ln 1 plus akar 5 per 2. Nah, maka dari itu
dari sini kita peroleh set satunya itu sama dengan berapa nih? Set satunya sama dengan X plus Y tadi ya. X-nya adalah KP ditambah I dikali Y. Y-nya adalah setengah dikali ln 1 plus akar 5 per 2. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari bilangan kompleks yang memenuhi persamaan ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke subkasus yang kedua. Nah, untuk subkasus yang kedua yaitu nilai dari cos 2x itu sama dengan min 1. Nah, jika cos 2x sama dengan min 1, maka kita peroleh 2x-nya itu sama dengan pi ditambah 2k pi. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh x-nya itu sama dengan pi per 2 plus k pi. Nah, ini adalah nilai dari cos 2x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya karena tadi nilai cos 2x sama dengan min 1, maka berakibat nilai dari sin hiperbolik 2y-nya akan sama dengan min setengah. Ya, karena tadi kan nilai dari cos 2x sama dengan sin hiperbolik 2y kan harus setengah kan. Maka dari itu diperoleh sin hiperbolik 2y-nya itu sama dengan min setengah. Nah, dari sini kita bisa ubah lagi bentuk dari sin hiperbolik 2y-nya menjadi E pangkat 2y dikurang E pangkat min 2y per 2. Ini sama dengan min setengah. Ini 2-nya coret, sehingga kita peroleh E pangkat 2y min E pangkat min 2y sama dengan min 1. Nah, kita kalikan lagi kedua ruas dengan E pangkat 2y. Ya, sehingga kita peroleh E pangkat 2y kuadrat dikurang 1 sama dengan min E pangkat 2y. Nah, dari sini kita bisa pindahkan yang ruas kanannya ke ruas kiri, sehingga kita peroleh E pangkat 2y kuadrat plus E pangkat 2y min 1 sama dengan 0. Nah, dengan misalkan B sama dengan E pangkat 2y, maka diperoleh sebuah persamaan kuadrat lagi, yaitu B kuadrat plus B min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, sama, kita akan gunakan rumus ABC lagi. Maka dari itu diperoleh B-nya itu sama dengan min 1 plus minus akar dari 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 per 2. Sehingga kita peroleh B12-nya itu sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, tadi nilai B-nya kan sama dengan E pangkat 2y. Maka dari itu kita gantikan lagi B-nya dengan E pangkat 2y. Sehingga kita peroleh E pangkat 2y itu sama dengan min 1 plus akar 5 per 2. Atau E pangkat 2y itu sama dengan min 1 min akar 5 per 2. Nah, lagi-lagi karena Y itu merupakan bilangan real, maka nilai dari E pangkat 2y itu akan selalu lebih dari 0. Nah, sehingga kita hanya bisa memilih akar yang positif. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang nilainya E pangkat 2y sama dengan min 1 min akar 5 per 2, ini kan merupakan bilangan negatif. Ya, sehingga untuk nilai E pangkat 2y yang sama dengan min 1 min akar 5 per 2 itu tidak akan pernah memenuhi. Sehingga nilai dari E pangkat 2y yang memenuhi hanyalah min 1 plus akar 5 per 2. Jadi diperoleh E pangkat 2y itu sama dengan min 1 plus akar 5 per 2. Ini kan merupakan bilangan positif ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari Y lagi. Nah, berarti di sini diperoleh 2
2y itu sama dengan ln dari min 1 plus akar 5 per 2. Sehingga kita peroleh y-nya itu sama dengan setengah dikali ln min 1 plus akar 5 per 2. Nah, sehingga diperoleh Z2 itu sama dengan X plus Y, dengan X-nya adalah berapa tadi? X-nya adalah pi per 2 plus K pi ya, ditambahkan dengan I dikali setengah ln min 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini adalah bilangan kompleks yang memenuhi persamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan ninjau untuk kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua yaitu nilai dari cos hiperbolik 2y-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita akan tinjau untuk kasus yang kedua. Nah, jadi untuk kasus kedua, nilai dari cos hiperbolik 2y itu sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat kembali rumus dari cos hiperbolik 2y, atau teman-teman perlu ingat kembali rumus dari cos hiperbolik. Nah, cos hiperbolik 2y itu sama dengan E pangkat 2y ditambah E pangkat min 2y per 2. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh E pangkat 2y ditambah E pangkat min 2y itu sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita kalikan dua ruas dengan E pangkat 2y. Sehingga kita peroleh E pangkat 2y kuadrat ditambah 1 ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh E pangkat 2y kuadrat ini sama dengan min 1. Nah, karena Y ini merupakan anggota bilangan real, nah maka E pangkat 2y itu juga akan merupakan anggota dari bilangan real, ya kan? Nah, dari sini kita peroleh satu bilangan real dikuadratin itu sama dengan min 1. Nah, padahal untuk setiap bilangan real kalau kita kuadratin itu nilainya akan selalu positif, tidak mungkin nilainya negatif. Sehingga apa di sini? Ya, maka kan di sini kan kita punya E pangkat 2y kan merupakan anggota bilangan real. Sehingga nanti kita peroleh E pangkat 2y kuadrat itu akan selalu lebih dari atau sama dengan 0. Seperti ini. Ya, mungkin ini untuk lebih dari 0 aja ya. Karena kan ingat bahwa nilai dari E pangkat 2y kan tidak pernah sama dengan 0. Sehingga kita peroleh E pangkat 2y kuadrat itu akan selalu lebih dari 0. Ya, maka dari itu, ya, karena dihasilkan min 1 maka tidak ada Y anggota R atau Y anggota bilangan real yang memenuhi untuk kasus kedua. Nah, jika tidak ada Y anggota bilangan real yang memenuhi untuk kasus kedua, maka dapat kita pastikan bahwa tidak ada set anggota C yang memenuhi untuk kasus kedua. Nah, sehingga diperoleh bilangan kompleks yang memenuhi persamaan pada nomor 5 adalah, jadi sehingga diperoleh set anggota C yang memenuhi persamaan tersebut adalah ini ya, set 1 sama dengan set 1 ini tadi sama dengan berapa? Kpi ditambah I dikali setengah ln 1 plus akar 5 per 2. Dan set 2 ini sama dengan pi per 2 plus kpi ditambah I dikali setengah ln
min 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini dia berlaku untuk K yang merupakan konstanta atau K merupakan anggota bilangan real. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan soal nomor 5.